Tapi ternyata masih ada ya yang terimanya 100, 200, 300 per bulan. Ini. Jadi mereka butuh pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Saya ingin menyampaikan masukan atau pandangan. Dalam pandangan saya, para pegawai non-ASN atau honorer atau apapun namanya adalah korban. Mereka objek, bukan subjek. Kalau didekati secara aturan, ada yang diangkat secara sah sesuai aturan itu. Ada yang diangkat bisa saja dianggap tidak sah. Tetapi sah atau tidak sah bukan kemauan mereka. Bisa saja daerah disalahkan. Tapi daerah juga punya alasan. Bisa saja ini menjadi masalah yang terus-menerus seolah-olah tidak kenal selesai. Tapi bukan maunya para honorer, mereka menjadi masalah. Dan kebetulan yang disebut pegawai non-ASN dan atau honorer itu, mereka manusia semua. Mohon maaf, saya bicara seperti ini. Mereka, saya ulangi, mereka itu manusia semua. Ya. Yang merupakan objek, yang merupakan korban. Apapun dan bagaimanapun prosesnya mereka menjadi pegawai honorer. Saya katakan korban, karena konon yang disuruh bayar pun terpaksa mau untuk jadi honorer. Saya yakin bukan karena mereka merasa mampu membayar, terpaksa membayar. Pak Menteri pernah jadi bupati, tahu yang seperti ini. Saya yakin bukan bupati yang main, tapi ada juga orang yang main. Anggap aja ini sinyalemen. Terlalu panjang kalau saya lanjutkan, sudah banyak dari kawan-kawan. Jadi pendekatan kita saya pikir tidak sekedar pendekatan administratif. Tidak sekedar pendekatan hukum, tidak sekedar bicara efektivitas dan efisiensi, tapi saya ingin mengajak bicara kemanusiaan. Mereka manusia semua. Banyak yang sudah puluhan tahun, banyak menjadi honorer sejak dari masih belum berkeluarga, sampai sekarang anaknya 2 atau 3. Sekarang sebagian agak beruntung karena ada yang digaji sesuai dengan upah minimum. Tapi ternyata masih ada ya yang terimanya 100, 200, 300 per bulan. Ini. Jadi mereka butuh pertolongan. Butuh kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butuh kearifan, kebijaksanaan. Mudah-mudahan Pak Menteri punya peluang untuk melakukan seperti itu. Walaupun saya tahu beliau bukan pemegang otoritas mutlak tentang hal ini. Saya paham. Oleh karena itu, saya katakan beliau punya kesempatan untuk berbuat sebaik-baiknya. Saya doakan mudah-mudahan Pak Menteri berhasil.